قال البيقوني رحمه الله تعالى وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان ثلاث ibdalu rawin ma birawin kismu wa qalbu isnadin matni kismu. Sendirian di dalam sanadnya itu adalah Abdullah bin Lahiyah, dan dia hafalannya rusak apalagi setelah maktabahnya terbakar. Aan, siapa rawi yang maktabahnya terbakar? Abdullah bin Lahiyah. Dari mana dia? Dari mana dia? Ulama dari mana? Dari Pasaman? Dari Mesir. Maka dia terbakar kitabnya sehingga didhaifkan oleh para ulama. Maka ya ibadallah, kalau di zaman sekarang kita menulis kitab, kemudian kita sudah cetak, kitabnya terbakar, masih ada di percetakan nuskhoh aslinya, atau pinjam kepada teman yang lain di fotokopi ulang. Zaman sekarang mudah, terbakar kitab, tinggal beli kitab yang baru. Namun di zaman dulu belum ada percetakan, belum ada penyimpanan file PDF-nya, maka terbakar kitabnya. Gimana cara mengembalikan? Harus dia berputar kembali kepada guru-gurunya yang dia dengar. Nah, guru-gurunya udah meninggal, karena dia juga udah tua, Abdullah bin Lahiyah, di saat terbakar kitabnya. Maka bagaimana? Ya sudah mengandalkan hafalannya rusak, ya sudah hadisnya jadi dhaif. Maka dijaga kitab itu, jangan sampai terbakar, jangan sampai kehujanan, terkena hujan, masuk air, ya sudah, hurufnya nempel semua, rusak. Akhirnya hadis-hadisnya didhaifkan karena banyak yang salah tulis, tintanya rusak, bukunya rusak, seperti itu. Maka ini contoh-contoh tentang permasalahan al-fard dari segi hukum. Maka kadang hukumnya dhaif, kadang hukumnya sahih, dan kadang hukumnya hasan. Ini contoh yang kami berikan. Dan juga jika ditanya, lalu pembahasan kemarin tentang hadis syadz, lalu apa bedanya hadis fard yang berkesendirian dengan hadis syadz? Jawabnya jelas beda. Kalau hadis syadz dia berkesendirian juga ada khilaf, ya apa tidak? Zaidah ibnu Qudamah kenapa dipermasalahkan sekarang? Karena bukan hanya dia berkesendirian saja. Kalau tidak ada jalan lain dari para ulama, dari murid Asim ibnu Kulayb yang imam 12 itu, tidak ada, hanya sekedar Zaidah ibnu Qudamah meriwayatkan dari Asim ibnu Kulayb, Asim dari bapaknya Kulayb, ibnu Syihab dari sahabi Wa'il ibnu Hujr, bahwa dia, kata Wa'il ibnu Hujr, aku melihat Nabi mengangkat telunjuknya dan al-halqah. Maka ini sunahnya tasyahud itu. Halqah seperti ini, kemudian mengisyarahkan dengan telunjuknya. Di riwayat Zaidah wa yuharrikuha, dengan lafaz wa yuharrikuha di Sunan Nasa'i. Maka jika ada periwayatan di Nasa'i ini dan tidak ada periwayatan yang lain dari 12 imam yang tidak menambahkan wa yuharrikuha, kita bisa mengatakan tafarrud dari hadis Zaidah ibnu Qudamah dan sahih, karena dia imam di atas derajat thiqah. Namun we are sorry, maaf di sini kita katakan dhaif. Kenapa? Adanya mukhalafah. Ini bedanya hadis tadi syadz dengan hadis tafarrud. Apa mukhalafahnya? Zaidah ibnu Qudamah meriwayatkan dari Asim, dari bapaknya, dari Wa'il ibnu Hujr, ternyata dia diselisihi oleh muridnya Asim ibnu Kulayb yang 12. Maka Syu'bah meriwayatkan dari Asim, dari sanadnya tadi dari Wa'il ibnu Hujr, ternyata Syu'bah tidak menambahkan wa yuharrikuha.
Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibnu Uyainah, Waddah al-Yashkuri, Bisr ibnu Mufaddal, dan 12 rawi. Dan yang paling rendah adalah Ghailan. Dan Ghailan masih rawi yang thiqah. Semuanya periwayatan dari imam kecuali Ghailan dan Abdul Wahid. Telah kita bahas. Dua-duanya rawi yang thiqah, Abdul Wahid dan Ghailan. Yang lainnya imam. Derajatnya di atas hafalan yang lain. Maka karena ada ikhtilaf di mana Zaidah ibnu Qudamah meriwayatkan tambahan dan menggerakkan, kami masalah menggerakkan tidak heran dulu karena kami dekat Masjid Persis. Maka kami pun menggerakkan. Namun setelah mengetahui hakikat bahwa terjadi syad, dan di Indonesia pun kami menggerakkan bukan hanya mengikuti Hasan Persis, juga fatwanya Syekh Al-Albani di kitab Sifat Salatin Nabi. Namun setelah datang ke Yaman dan belajar ilmu hadis, diketahui bahwa hadis ini syad, ya kita tinggalkan. Karena mengikuti kaidah, bukan mengikuti Al-Albani. Dan kita cinta kepada Syekh Al-Albani, dan kita menulis tahqiqan dari kitab-kitab kita kebanyakan mengacu kepada Syekh Al-Albani. Maka jangan dianggap kita ini benci Syekh Al-Albani, merendahkan Syekh Al-Albani lah. Bahkan kalau kita taklid, mengetahui hadis ini syad, tapi kecintaan kita kepada Al-Albani dan menganggap dia itu best of the best yang tidak maksum, maka justru ini salah. Hargai ulama dengan tidak bertaklid kepadanya. Kalau kita taklid, akhirnya bedanya kita dengan para sufiyah, habaib, apa bedanya? Maka orang-orang sufi menganggap para habaib, para wali itu maksum, sehingga air bekas minumnya jadi rebutan, diminum barokah dan sebagainya. Kultus individu lari. Nah, di sini kita cinta kepada Syekh Al-Albani, imam ahli sunnah di zamannya, muhaddits. Kita akui dan diakui oleh guru kami Syekh Mukbil, diakui oleh semua lawan dan kawan. Lawan-lawannya mengakui ada muhaddits. Seperti Syekh Mukbil dilakobi dengan Asadus Sunnah. Semua orang mengetahuinya. Orang-orang mubtadi'ah mengetahui di Yaman banyak mubtadi'ah. Di antaranya Abdul Majid Az-Zindani paling kesal kepada Syekh Mukbil karena dia Ikhwanil Muslimin. Dan Sururiyah dibantah ucapan-ucapannya terus oleh Syekh Mukbil. Maka semua musuh dan teman mengakui keilmuan dari muhaddits Al-Albani, Mukbil Al-Wadi'i. Namun kita tidak taklid. Inilah bedanya. Dan ini yang kami ajarkan kepada kalian, dan taklid itu tidak boleh. Di surat Al-A'raf cukup ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Agar kita ini tidak mengikuti ucapan manusia. Maka Imam Malik selalu mengulang-ulang di majelisnya, kullu aqwalin nas yukhad wa yurad. Semua ucapan manusia secara mutlak, baik Imam Malik sendiri yang mengucapkan atau yang sebelumnya dari para sahabat, maka mereka mutlak yukhad wa yurad, diambil dan dibuang. Ilaman dufinahuna, kecuali orang yang dikuburkan di sana. Siapa? Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad di Al-Quran bahkan disebutkan harus diambil. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh, ambil dari apa yang datang dari Rasul secara mutlak. Dan juga disebutkan di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah yang keluar dari Muhammad itu dari hawa nafsunya kecuali wahyun yuha. Maka wajib diambil. Maka kembali kepada permasalahan fard mutlak dan fard nisbi. Maka fard mutlak hukumnya dengan fard nisbi sama, tidak berhubungan dengan dhaif dan sahih dan hasan. Bisa jadi hasan, bisa jadi dhaif. Dan apa bedanya dengan syad? Jawabnya jelas beda. Kalau orang Sunda beda, jelas. Mbe dan kuda beda apa tidak? Begitulah keadaannya. Maka beda. Syad harus adanya mukhalafah.
Adapun fard hanya sekedar berkesendirian. Maka tadi kita katakan, jika Zaidah ibnu Qudamah tidak menyelisihi dengan 12 imam, dianggap itu tidak ada di riwayat-riwayat yang lain. Hanya Zaidah ibnu Qudamah meriwayatkan dari Asim dari bapaknya, dari Wa'il ibnu Hujr. Wa'il ibnu Hujr melihat Nabi mengisyarahkan dan menggerakkan, dan tidak ada khilaf dari 12 imam yang lain. Kita katakan berkesendirian Zaidah ibnu Qudamah diterima karena dia rawi yang thiqah. Namun sayang, berkesendirian dengan 12 imam dan lebih dari dia, sehingga definisi thiqah apa? Mukhalafatul thiqah atau mukhalafatul maqbul liman huwa aula minhu. Malakum nasitum. Definisi syad, menyelisihi dengan yang lebih darinya. Lebih dari segi apa? Al-adad, jumlah 12, dan ausaq minhu, dari segi riwayat, hafalan. Maka menyelisihi Syu'bah, Sufyanain, Bishr ibn Mufaddal, Waddah al-Yaskuri, dan yang lainnya. Maka inilah bedanya. Apa farq antara syad dengan fard? Jelas beda. Al-fard tidak ada mukhalafah, asyad adanya mukhalafah. Lalu kita berikan contoh sekarang, contoh-contoh dari al-fard, yang mana dia itu fard yang nisbi. Yang dari fard nisbi ini tadi kami katakan tidak ada penghukuman padanya sahih ataupun dhaif. Bisa jadi dia sahih, bisa jadi dia dhaif, dan yang lainnya. Maka untuk contoh dari fard nisbi, kita contohkan dengan hadis umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Sekarang di sini kita akan membahas tentang beberapa riwayat yang berkesendirian. Hadis umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu aw yashhadu an la ilaha illallah. Hadis ini masyhur, man sahabiyuh man akhrajah. Muttafaqun alaih dari Abdullah ibni Umar. Ini yang masyhur, muttafaqun alaih. Namun pembahasan kita ingin membahas jalan yang mufrad, yang gharib. Maka hadis ini masyhur dari Ibnu Umar dan telah datang dari sahabat-sahabat yang lain. Datang dari Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan datang dari Jabir ibni Abdullah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka berapa sahabatnya? Ada 3 yang kami sebutkan. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim masih dari Ibnu Umar, berarti hadis yang muttafaqun alaih. Dari riwayat Ibnu Umar ada periwayatan tidaklah meriwayatkan dari gurunya Imam Muslim kepada rawi yang thiqah berkesendirian. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Ghassan Al-Misma'i, Malik ibnu Abdul Wahid namanya. Meriwayatkan Abu Ghassan gurunya Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan dari gurunya, hadatsana Abu Ghassan Al-Misma'i bernama Malik ibnu Abdul Wahid, dari gurunya Abdul Malik ibni Sobah. Setelah itu meriwayatkan dari Syu'bah, dari Waqid ibni Muhammad ibni Zaid, dari bapaknya dari Abdullah ibni Umar. Poinnya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim berkesendirian dari gurunya Abu Ghassan Malik ibni Abdul Wahid kepada gurunya Abdul Malik ibni Sobah. Adapun periwayatan dari Syu'bah, kemudian dari Waqid, dari bapaknya dari Abdullah bin Umar, maka di sini jalannya banyak. Namun yang berkesendirian di sini adalah Abu Ghassan meriwayatkan dari Abdul Malik. Maka di sini bisa dimasukkan kepada tafarrud nisbi. Periwayatan tidaklah meriwayatkan dari Abu Ghassan kepada thiqah kecuali Abdul Wahid. Maka di sini masuk kepada definisi yang disebutkan oleh penulis, wal fardu maqayatahu bi thiqah. Maka tidaklah periwayatan dari gurunya yang thiqah. Hadis ini banyak jalannya. Umirtu an uqatilan nas dari Ibnu Umar, dikeluarkan Al-Bukhari dan Muslim, dan dari sahabat yang lain
selain dari Ibnu Umar, dari Abi Hurairah dan dari Jabir. Namun berkesendirian diriwayatkan Muslim dari Abu Ghassan Al-Misma'i dari Abdul Malik ibnu Sabah atau ibnu Sabbah. Tidak ada periwayatan kecuali Abu Ghassan dari rawi yang thiqah, kecuali dari Abdul Malik ibnu Sabah. Maka ini contoh tafarrud nisbi, periwayatan la yarwi minas thiqah kecuali dia. Maksudnya periwayatan gurunya Imam Muslim Abu Ghassan tidak meriwayatkan thiqah kecuali periwayatan dari gurunya Abdul Malik ibn Sabbah. Maka di sini farq nisbi, periwayatan la yarwi ila an thiqah, halnya apa? Sahih apa dhaif atau hasan? Sahih di sini. Hadis umirtu an uqatilan nas, ma'ruf, muttafaqun alaih dari Ibnu Umar. Namun berkesendirian diriwayatkan oleh Imam Muslim dari gurunya Abu Ghassan Al-Misma'i, meriwayatkan dari Abdul Malik Ibn Sabbah. Tidak ada periwayatan yang berkesendirian dari rawi ini kecuali diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian contoh yang lain dari fard yang ketiga, tidak meriwayatkan kecuali dari fulan ibnu fulan. Maka banyak seperti tadi misal yang kami sebutkan, contohnya periwayatan Zaidah ibnu Qudamah dari gurunya khusus. Di saat dia meriwayatkan periwayatan